Halo guys, bertemu lagi bersama aku di Yusuf Kun Film. Bagaimana kabarnya? Aku doakan kalian sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul The Roundup Punishment 4, lanjutan dari Roundup Punishment 3. Untuk ulasan alur cerita film The Roundup Punishment 3 bisa kalian tonton di video sebelumnya ya, agar tetap nyambung ceritanya. Untuk linknya sudah aku sematkan di deskripsi video ini. Oke. Kali ini The Roundup Punishment 4 menceritakan tentang penangkapan sindikat bandar judi online yang sangat terkenal di Korea, yang membuat sulit pengoperasian judi online tersebut berada di Filipina. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit aku jelaskan. Untuk pengoperasian judi online ini di Filipina, sedangkan bos besar atau pemilik dari sindikat judi online ini berada di Korea. Jadi filmnya bolak-balik ke Korea dan Filipina. Oke ya, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Kisah bermula pada tahun 2018 di Filipina. Seorang laki-laki yang bernama Sung Jae dihadapkan dengan gangster judi online yang kejam berasal dari Korea. Sedikit informasi, Sung Jae ini orang Korea yang merantau ke Filipina. Dia seseorang yang ahli tentang IT, sehingga ia direkrut salah satu bandar judi online Filipina dengan iming-iming akan dipekerjakan dengan layak. Namun nyatanya setelah sampai di Filipina, mereka dipekerjakan layaknya binatang. Sehingga pada malam itu, Sung Jae melarikan diri, tak sengaja bertemu dengan polisi setempat. Namun baru lagi ia mau memberikan flash disk yang berisikan kejahatan yang dilakukan para gangster tersebut. Ketuanya bernama Cheng Gi datang dan langsung menghabisi dan para polisi tersebut. Scene beralih ke Korea, di mana dua anak muda kurir narkoboy sedang melancarkan aksinya. Tanpa mereka sadari, para polisi sudah berjaga dan langsung menangkap mereka. Di sana, para polisi yang diketuai Seokdo langsung ke lokasi tempat pembuatan narkoba itu dan menghajar para pembuatnya. Dari barang bukti yang didapat, ternyata para pengedar narkoba itu membuat sebuah aplikasi yang berkodok makanan, sehingga orang-orang mengira aplikasi tersebut hanya aplikasi pesan makanan online biasa. Namun itu adalah aplikasi penyebaran narkoba. Para kurir narkoboy berdatangan untuk mengambil paketnya. Namun tanpa mereka sadari, Seokdo dan kawan-kawan sudah menunggu dan menghajar mereka semua. Setelah menyelesaikan sindikat narkoboy itu, mereka makan bersama ke tempat makan langganan Seokdo. Di sana mereka membahas tentang ibu Sung Jae yang melaporkan anaknya meninggal di Filipina sehari yang lalu. Jenazahnya sudah dibawa ke Korea dan dimasukkan ke ruang forensik untuk memeriksa penyebab kematiannya. Saat diperiksa, ternyata di tubuh Sung Jae terdapat luka yang menyeramkan, hasil dari siksaan yang ia dapat selama di Filipina. Ibu Sung Jae memohon agar Seokdo dan rekan-rekan mengusut tuntas kejahatan yang membuat anaknya meninggal. Kita beralih ke pemilik judi online yang terkenal itu, namanya adalah Jang. Saat ini selain sebagai pemilik judi online, ia akan membuat sebuah koin kripto. Tak lain itu semua hanya untuk menambah kekayaannya. Kita diperlihatkan bagaimana sebuah website judi online berjalan. Di bagian dalam ada tim IT yang mengelola website. Nah, disinilah Sung Jae dipekerjakan. Kemudian ada bandar-bandar judi online yang bekerja. Di situ Chang Gi yang mengamankan semua pekerjaan. Ia sedikit kesal sama Jang karena Jang tidak menaikkan gajinya. Namun anak buahnya memberitahu kalau ada website baru muncul. Tanpa basa-basi mereka langsung ke sana untuk menghancurkan pengoperasian website baru tersebut. Di sisi lain, ibunya Sung Jae meninggal karena bunuh diri karena ibunya tidak sanggup hidup tanpa Sung Jae. Ibunya menitipkan pesan bahwa tolong hukum orang-orang yang sudah membunuh anaknya. Karena hal itu, Seokdo akan beraksi. Kembali ke Filipina, Chang Gi dan komplotannya kembali beraksi untuk membasmi website judi online yang menjadi saingan mereka. Setelah selesai, Chang Gi kembali meminta agar gajinya dinaikkan. Namun Jang belum memenuhinya. 셧다운 진행해. Seokdo memohon kepada kepala tim agar mereka menyelesaikan kasus judi online ini. Namun si kepala tidak mau karena mereka bukan bagian dari penanganan kasus digital. Seokdo terus memohon karena ia sudah berjanji kepada ibu Sung Jae untuk menghukum semua orang yang sudah membunuh anaknya. Akhirnya si kepala tim pun menyetujuinya.
Mereka pun bersiap dan menyusun tim baru, mengambil satu orang dari tim cyber yang bernama Han Jisoo dan satu lagi Gangnam Su dari divisi forensik digital. Setelah pelacakan digital, mereka menemukan kasino Emperor, namun mereka tidak bisa masuk karena pengamanannya begitu ketat. Orang-orang yang bermain di dalamnya adalah orang-orang kaya dan mendapat undangan khusus, maka dari itu mereka akan mencari orang yang terkait judi online. Di Filipina, Yu Seong sebagai ekspor-impor pakaian didatangi Changi. Ternyata barang ekspor-impor pakaian itu hanyalah sebagai alat pencuci uang Jang. Di situ, Changi mengancam jika dia tak kunjung menaikkan gajinya, maka uang dari hasil pencuciannya itu tidak akan Jang dapatkan. Namun, Jang tidak peduli karena ia lagi berdiskusi dengan Kwon terkait koin kripto yang akan mereka luncurkan. Dengan kesal, Changi akan menemui Jang di Korea. Kita diperlihatkan pemeran baru, namanya Kim Baek. Ia dulunya memiliki satu website judi online yang dijalankannya di Filipina, namun bangkrut. Akhirnya ia mendirikan wahana game di Korea. Ia pernah membantu Seokdo dalam satu misi, dan kali ini Seokdo datang untuk mengajaknya dalam misi penangkapan judi online ini. Di kantor polisi, ia menjelaskan bahwa dia pernah mendirikan website judi online di Filipina. Namun selang 3 hari, Changi datang menghancurkan tempatnya dan akhirnya ia pun bangkrut. Saat ditunjukkan kasino Emperor, ia menjelaskan bahwa kasino itulah yang menyeretnya ke dalam judi online. Dan ia menjelaskan bahwa dari banyaknya website-website yang bertebaran, cuma satu orang yang menjalankannya. Sehingga bisa dibilang pekerjaan mereka adalah monopoli. Para polisi bertanya bagaimana cara bermain di kasino Emperor. Ia menjelaskan bahwa ada agen khusus mengundang untuk bermain ke dalamnya. Dan akhirnya mereka pun pergi ke tempat kasino offline dan memancing agen tersebut. Dengan cara Kim Baek bosan dengan mainan kasino offline. Agen itu pun terpancing dan menawarkan website judi kasino Emperor. Saat tawar-menawar, Kim Baek keceplosan memanggil detektif Seokdo. Sehingga agen tersebut melarikan diri. Namun Seokdo dan kawan-kawan sudah menunggunya. Saat diancam, si agen memberitahu bahwa mereka disuruh oleh Yu Seong, seorang pencuci uang gelap Jang. Dan hari itu, Yu Seong sampai di Korea dari Filipina. Mereka pun bergegas ke bandara. Di sana mereka tidak sadar bahwa Changi juga sampai di Filipina. Mereka terus mengikuti Yu Seong ke toko pakaian yang dikelolanya sebagai pencucian uang Jang. Saat di dalam, para polisi ketahuan Yu Seong melarikan diri. Namun pelariannya berakhir di dalam mobil Seokdo. Akhirnya ia pun diinterogasi oleh Seokdo. Di sana ia menjelaskan hanya sebagai pencucian uang, tidak lebih, dan ia meminta pengacaranya. Di sisi lain, Changi mendatangi langsung Jang dan meminta gajinya dinaikkan dan berharap Jang menepati janjinya kali ini. Setelah itu, ia menemani asisten Jang untuk bertemu dengan investor yang akan membantu pembuatan koin kripto mereka. Namun investor itu tidak mau. Dengan tidak sabar, Changi langsung membunuh si asisten. Itu membuat si investor takut dan menerima tawaran tersebut. Setelah selesai, Changi menelpon Jang. Kemudian Jang mengatakan bahwa Yu Seong tertangkap polisi. Ia takut kalau Yu Seong membeberkan semuanya. Maka ia menyuruh Changi menyelesaikan masalah itu. Besoknya, kantor polisi didatangi banyak ojek online yang mengirim makanan. Sehingga kantor itu sedikit tidak kondusif. Di sela ketidakkondusifan itu, Changi datang dan langsung menghabisi Yu Seong. Melihat semua kejadian yang sudah dilakukan oleh Changi, Jang sedikit takut dan meminta Kwon menghabisi Changi lebih duluan sebelum ia menghabisi mereka. Malam itu, Jang mulai peluncuran koin kriptonya. Di sana tak sengaja Seokdo dan Changi berpapasan di lift. Karena sedikit curiga, Seokdo mengikuti Changi ke kamar mandi. Dan akhirnya baku hantam pun terjadi. 신분증 좀. Changi melarikan diri, namun temannya tertangkap dan Seokdo menginterogasinya. Di sana ia mendapatkan informasi bahwa Changi dan rekannya yang tertangkap adalah mantan militer yang dipecat karena terlalu arogan dan membuat warga sipil kehilangan nyawa. Dan pada saat masa pemecatannya bersamaan dengan terbuatnya situs website judi online kasino Emperor, sehingga mereka menduga ada keterkaitan Changi dengan kasino Emperor. Di sana, wakil kepala polisi memanggil Seokdo dan si kapten. Ia sangat marah karena tidak ada hasil yang didapat mereka dalam penyelesaian kasus judi online ini. Bahkan sudah banyak kejadian yang timbul dari mereka yang mengerjakan kasus tersebut, sehingga wakil kepala polisi mengalihkan tugas ini kepada tim cyber.
Seokdo mulai dilema dalam penyelesaian kasus ini. Saat di jalan, mereka menemukan sekelompok berandalan yang sedang baku hantam. Saat ingin membasuh darah di tangannya, Seokdo teringat dengan ucapan Kim Baek yang mengatakan bahwa seluruh situs website yang bertaburan di internet hanya dijalankan di satu tempat. Mengingat itu, Seokdo mulai memikirkan sesuatu. Di sisi lain, Jang meminta Kwon untuk menyeret Changgi ke hadapannya dan akan dibunuh. Kwon pun pergi ke tempat Changgi dan menghajarnya. Namun mereka tidak ada apa-apanya bagi Changgi, sehingga keadaan pun terbalik. 괜찮냐? Di sana, Changgi menawarkan Kwon kerjasama untuk menghabisi Jang. Kemudian Changgi mengambil harddisk yang berisi kode website Casino Emperor dan uang yang dimiliki Jang diambil oleh Kwon. Kwon pun sepakat untuk bekerja sama. Besoknya, Seokdo menjelaskan ke si kapten bahwa mereka bisa menyelesaikan kasus ini dengan cara membuat website saingan Casino Emperor, sehingga mereka merasa terganggu dan akan menghancurkan website buatan polisi. Di situ, polisi akan menangkap semuanya. Si kapten meragukan semua ide Seokdo, namun Seokdo tidak patah semangat. Ia akan berbicara langsung kepada wakil kepala tentang rencananya. Namun saat di dalam, ternyata wakil kepala sedang rapat dengan kepala kepolisian. Di sana, Seokdo berlutut dan memohon untuk mereka kembali menyelesaikan kasus digital ini. Si kepala polisi tertarik dengan tekad Seokdo, sehingga ia sendiri memutuskan untuk Seokdo dan tim menuntaskan kasus digital tersebut. Mereka kembali berkumpul dan mulai menyusun strategi. Kim Baek kembali dibawa dalam misi ini. Seokdo mengiming-imingi jika ia mau bergabung, maka ia akan diberikan lencana FDA yang berarti tim bayangan polisi. Dengan melihat lencana FDA yang diberikan Seokdo, ia setuju. Akhirnya mereka semua mulai beraksi, menjadikan kantor polisi sebagai markas website. Setelah semuanya seperti, mereka pun akan terbang ke Filipina untuk pembuatan studio judi online-nya. Kim Baek tidak mau ikut karena dia masih banyak urusan. Namun Seokdo menunjukkan lencana yang ia pakai dan mengatakan bahwa Kim Baek adalah tim bayangan polisi. Melihat itu, ia langsung bersemangat dan ikut terbang ke Filipina. Sampainya di Filipina, mereka menyewa gedung tempat pembuatan studio. Setelah semua ready, pengoperasian judi online mereka pun dimulai. Si kapten mengatakan bahwa mereka sudah meminta bantuan polisi daerah itu, sehingga mereka akan lebih aman. Di sisi lain, Kwon membawa Jang ke tempat Changgi, seakan Changgi sudah mereka tangkap. Di sana dengan senang hati, Jang memberikan nomor PIN kode berangkasnya, karena ia mengira Changgi akan mati di tangannya. Namun ternyata pistol yang ia bawa tidak berfungsi dengan baik, karena sudah dirusak oleh Kwon, sehingga Changgi langsung menghabisi Jang dan memotong jarinya. Anak buahnya memberitahu bahwa ada studio baru di dekat lokasi mereka. Changgi pun memerintahkan anak buahnya untuk menutup studio itu, sedangkan dia akan pergi ke Villa Jang untuk mengambil harddisknya. Para pekerja di Casino Emperor mulai memblokir website polisi, sehingga para polisi itu pun bersiap karena umpan mereka sudah terpancing, dan akhirnya pertarungan pun terjadi. It's time to move. Changgi dan Kwon berjumpa di Villa Jang. Changgi hanya mengambil harddisk yang dia inginkan, sedangkan seluruh uang yang dimiliki Jang diambil oleh Kwon. Setelah menyelesaikan pertarungan itu, para polisi mulai masuk ke markas studio Casino Emperor dan menangkap semua anggotanya. Di Korea, Seokdo dan para polisi mulai masuk ke Villa Jang dan menghajar semua anak buah Kwon. Di sana, Kwon memberitahu bahwa Changgi sudah di jalan dan menuju bandara. Seokdo langsung mengejarnya. Waktu masih berpihak kepada Seokdo. Pesawat yang dinaiki Changgi 5 menit lagi terbang, sehingga Seokdo hanya punya waktu 5 menit untuk bertarung dan menangkap Changgi. Akhirnya, Changgi berhasil tertangkap dan begitu pula dengan website judi Casino Emperor yang mereka jalankan. Dengan begitu, film pun selesai.
Di akhir kita disuguhi naskah yang memberitahu bahwa di tahun 2018 benar adanya penangkapan sindikat judi online besar-besaran di Filipina yang dilakukan oleh kepolisian Korea. Oke guys, itulah tadi alur cerita film The Roundup Punishment 4. Bagaimana? Kalau ada tanggapan silahkan komen di kolom komentar ya. Semoga dengan video ini kalian terhibur. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time video. Bye bye.